Teman-teman, kita lanjut ke implicit intent bagian yang kedua. Pada bagian yang kedua ini kita akan pelajari tentang intent filter serta salah satu akses ke hardware. Salah satunya adalah kamera. Kita coba dua hal ini. Nah, pertama-tama kita masuk ke tutorial keempat tentang handling intent filter, terutama untuk implicit intent. Nah, teman-teman, eh, sebelumnya kita sudah bikin aplikasi di mana kita punya implicit intent, lalu kita berikan kepada sistem operasi sehingga sistem operasi bisa menghandle intent kita. Kemudian sistem operasi akan menjalankan aplikasi yang kita butuhkan. Nah, hari ini kita lakukan kebalikannya. Kita kepengen bikin activity yang bisa menghandle request dari aplikasi lain. Oke? Ya, di sini kita perlu belajar tentang intent filter. Oke. Nah, yang paling gampang di tutorial keempatnya adalah kita akan bikin agar message template activity yang minggu lalu kita sudah buat bisa menghandle action view, ya, action view. Oke. Nah, langsung saja kita coba teman-teman kalian buka manifest ya, Android manifest XML, dan Anda lihat kita sudah punya dua buah activity, betul ya? Activity main serta activity message template activity ya. Nah, agar si message template activity ini bisa menghandle intent dari aplikasi lain, yakni khususnya intent yang actionnya view, maka kita harus menambahkan intent filter di dalam activity message template activity ini. Caranya demikian, kalian buka tutup tagnya seperti ini ya, buka tutup tagnya, lalu tambahkan intent filter. Intent filternya adalah yang pertama kita menambahkan action view ya, action Android name yang action Android in sorry sorry Android dot intent dot action dot view ya. Nah ini ya. Nah oke. Android, Android name actionnya adalah action view. Kemudian kita punya kategori support action view is not exported. Oh ya, oke. Cacing merah ini error karena exportednya ini harus kita rubah dari false menjadi uh, true ya exportednya. Jadi kalau Anda lihat bagian exportednya kita rubah jadi true. Kenapa? Karena message template activity ini rencananya akan dieksekusi, dijalankan, dihidupin oleh aplikasi lain gitu ya. Jadi misalkan ada aplikasi X, dia punya implicit intent yang actionnya view, dan kebetulan message template activity kita yang kepilih gitu ya oleh OS kepilih, maka dari posisi tidak aktif, maka OS bisa menghidupkan, menjalankan message template activity. Oleh karena itu syarat utamanya harus dijadikan true. True artinya mengizinkan message template activity dihidupin, dijalankan oleh aplikasi lain. Ya, dijalankan atau di-launch oleh aplikasi lain. Oke, kemudian kita tambahkan kategori Android tipe name. Kita pilih kategorinya yang default, teman-teman ya, kategori default. Kategori ini biasanya dipakai untuk menghandle implicit intent, ya. Eh, Biasanya dipakai berbarengan ya dengan sebuah action atau apa yang kalian inginkan, dan ini tujuannya supaya dia bisa menangkap dan menghandle implicit intent. Oke. Nah, simpan dulu, save supaya aplikasi ini week 12 kalian ini apa namanya memiliki update terbaru yang barusan kita update dari manifest ini, at least jalankan satu kali. Teman-teman, saya coba run dulu ya. Saya jalankan satu kali. Kenapa? Karena habis gini kita mau bikin project baru, kita mau bikin project lain, dan harapannya di emulator yang sama, project baru kita ini bisa memiliki implicit intent dan ditangkap oleh week 12. Itu ya harapannya. Oleh karena itu, paling nggak tolong di run minimal satu kali week 12-nya sehingga aplikasi yang terinstall di emulator
atau di HP kalian itu adalah yang terbaru ya, yang punya manifest yang paling baru. Nah, ini at least sudah di Nah, ini sukses. Oke, sudah keren, sukses, that's it. Nah, kalau sudah Anda bisa bisa tutup ya, ditutup semuanya seperti ini. Oke.